Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Thumma hadahu sabila imma syakira wa imma kafura. Faman syakara kana jazaohu jannatan wa harira wa na'ima wa mulkan kabira. Wa man kafara lam yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, keberkahan umur untuk kita sama-sama belajar melanjutkan kajian rutin kita membahas syarah kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan juga kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang man ida u'tiya syakar. Apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan apabila kita diuji ditimpa oleh musibah kita bersabar, wa idza adnaba istighfar, dan apabila kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tiga hal tersebut kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pagi yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis kita, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-33, maka insyaallah taala kita akan bahas pada pagi hari ini hadis yang ke-34 insyaallah taala. Kemudian apabila ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya, silahkan ditulis ya di kertas supaya ketika nanti tidak terjawab di majelis ini bisa kita jawab di majelis berikutnya, sehingga pertanyaan yang ditanyakan bisa lebih efektif dan bisa lebih diterangkan dengan lebih jelas insyaallah taala. Nah, hadis yang ke-34 ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila tidak mampu merubah dengan tangannya maka rubah dengan lisannya. Fa illam yastati'
fabiqalbih. Apabila tidak mampu juga dengan lisannya, maka paling tidak dia merubah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang 34 ini adalah hadis yang ma'ruf. Hadis yang masyhur, yang sering kita dengar, yang menjadi sebuah landasan bagi kita untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang masalah amal ma'ruf nahi mungkar, bahwa amal ma'ruf nahi mungkar itu ada ilmunya. Jangan sampai seseorang niatnya baik untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, namun karena ketidaktahuan terhadap cara terbaik dalam amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar. Oleh karenanya, hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam landasan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya di kitab yang ada di hadapan antum, sebelum kita nanti menjelaskan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Abbad hafizahullahu taala mengatakan hadis ini berisi tentang tingkatan-tingkatan pengingkaran terhadap kemungkaran. Makanya di dalam hadis ini disebutkan 3 tingkatan apabila kita ingin melakukan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka itulah yang harus dilakukan. Sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang di majelis ini, setiap kita berbeda-beda kapasitasnya dalam beramal ma'ruf. Ada orang yang memang dimudahkan oleh Allah bisa melakukan taghyirul munkar, merubah kemungkaran dengan tangannya. Artinya dia memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan. Ya. Ada yang mungkin karena jabatannya. Ada yang mungkin karena memang dia punya kekuatan untuk merubah kemungkaran tersebut. Makanya jelaskan di kitab yang ada di hadapan antum, namun ini dilakukan oleh penguasa dan bawahan-bawahannya di wilayah masyarakat umum. Ya. Ketua RT punya kewenangan untuk merubah dengan tangannya ketika dia mampu melihat terjadi sebuah kemungkaran di masyarakat sekitarnya. Begitu juga RW, begitu juga kepala desa, begitu juga camat, begitu juga wali kota, bupati. Mereka bisa merubah dengan apa? Tangan mereka. Apakah dengan tanda tangannya? Apakah dengan apa? Peraturan yang mereka tetapkan di bawah wilayah kepemimpinannya. Paling tidak kita, para pemimpin di dalam rumah tangga, punya kewenangan besar untuk merubah setiap kemungkaran yang terjadi di dalam keluarga kita dengan tangan kita. Kemudian dijelaskan di sini, bisa pula dilakukan oleh kepala rumah tangga di dalam rumahnya. Dan setiap kita bisa melakukan itu ketika kita melihat kemungkaran terjadi pada keluarga kita. Dan ini wilayahnya terbatas. Jadi ada wilayahnya yang memang wilayahnya luas seperti tadi, orang-orang yang memiliki jabatan, atau paling tidak yang wilayahnya sempit seperti kita dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Syekh Abbad hafizahullah taala, ya, hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkar." Di dalam bahasa Arab, man di sini adalah isim syarat. Jadi isim syarat itu harus ada isim syaratnya, harus ada fi'il syaratnya, harus ada jawab syaratnya. Kalau kita bahasa Indonesia ada sebab, ada akibat, kurang lebih seperti itu. Ya, makanya Nabi mengatakan man, barang siapa. Ya. Apa fi'il syaratnya, pekerjaannya? Ro'a. Barang siapa yang melihat. Ya, melihat apa? Kemungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti ini apa? Sebabnya. Akibatnya apa?
falyughayyirhu biyadi. Apabila melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah hanya sekedar melihat? Kalau ada orang nggak melihat tapi mendengar, apakah masuk ke dalam hadis ini? Maka para ulama menjelaskan, man ro'a, barang siapa yang melihat, halil murad man alima wa in lam yara bi'ainihi fayashmal man ro'a bi'ainihi wa man sami'a bi'udunihi wa man balaghahu khabar biyaqinin wa ma asbaha dzalik. Jadi termasuk di dalam hadis ini bukan hanya sekedar kita melihat. Termasuk di dalamnya, mencakup di dalam hadis ini siapa yang mendengar dengan telinganya dengan yakin walaupun dia tidak melihat. Jadi ketika Bapak mendengar sebuah kemungkaran dan memang yakin bahwa kemungkaran itu memang ada dan terjadi walaupun tidak melihat, maka boleh kita merubah dengan apa? Tangan kita. Jadi hadis ini tidak berarti hanya terbatas kepada orang yang hanya melihat kemungkaran, termasuk bagi mereka yang apa? Mendengar kemungkaran atau sampai kepadanya kabar bahwa di tempat fulan terjadi kemungkaran. Jelas sampai di sini? Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan man ro'a minkum mungkara. Ya, apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Dijelaskan oleh para ulama, manahallahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkaran itu definisinya adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya apa? Kemungkaran. Jadi indikator sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan dikatakan perbuatan yang mungkar kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu perbuatan itu dilarang? Ya kita belajar. Nah, makanya nanti akan kita jelaskan di antara syarat melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dia tahu bahwa perbuatan itu adalah mungkar. Nah, disinilah perlunya kita berilmu sebelum melakukan apa? Perubahan kemungkaran. Karena syarat orang ingin merubah kemungkaran, dia harus tahu bahwa apa yang akan dia rubah adalah betul-betul kemungkaran. Nanti akan kita kasih contoh. Kadang ada orang terlalu semangat ingin merubah kemungkaran, padahal ternyata itu tidak kemungkaran. Ya, nah disinilah perlunya kita memahami bahwa kemungkaran itu indikatornya adalah segala suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya maka itu masuk ke dalam kategori kemungkaran. Falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubah. Ya, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dijelaskan di sini contohnya adalah apabila ada seseorang misalkan melihat ya, orang yang sedang mabuk-mabukan. Kalau sekiranya dia punya kemampuan untuk merubah supaya orang itu tidak mabuk lagi, maka lakukan. Namun kalau kita tidak mampu, maka jangan kita lakukan. Maka nanti pindah kepada tingkatan yang kedua. Kita ambil contoh. Kalau bapak sebagai kepala rumah tangga di rumah, kemudian na'udzubillah la samahallah, kemudian terjadi kemungkaran di rumah. Apakah misalkan tiba-tiba anak bapak bawa satu botol khamr. Di situ bapak punya kemampuan merubah dengan tangan atau tidak? Punya, maka lakukan. Ya, ambil botolnya, ataukah kita cegah anak kita, ya, atau kita hancurkan botol minuman tersebut, kemudian kita marahi, itu namanya merubah dengan tangan kita. Tapi ada satu kondisi di mana kita nggak bisa rubah dengan tangan kita. Misal bapak, ya orang biasa, tidak punya jabatan apapun di masyarakat, kemudian melihat sekelompok orang sedang minum khamr. Kira-kira di situ Anda lakukan dengan tangan Anda atau tidak? Jangan. Apalagi kalau sekiranya kita melihat, kita melakukan kemungkaran, kalau kita lakukan kemungkaran tersebut akan memudaratkan diri kita. Kita datangi, ya, yang minumnya ada 10 orang. Dengan gagahnya kita datang, Pak, ya, jangan minum khamr di sini. Antum ambil satu-satu botol khamrnya, antum pecahkan depan mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Dikeroyok kita. Kemungkaran itu ada niatan kita ingin merubah, tapi memudaratkan diri kita, maka jangan lakukan.
Nah, disinilah pentingnya kita berilmu dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau memang kita tidak bisa lakukan tindakan itu dengan tangan kita, paling tidak kita mengabarkan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk merubah. Berarti kita sampaikan ke siapa? RT-nya, RW-nya, gitu kan? Karena mereka mampu. Karena mungkin disegani atau mungkin kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Karena mereka memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran dengan tangan mereka. Nah, seringkali terjadi orang terlalu semangat ingin merubah kemungkaran tapi nggak punya ilmunya seperti ini. Sehingga yang terjadi apa? Kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana pernah saya ceritakan di majelis ini tentang cerita Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan orang-orang Tatar. Ketika beliau lewat, kemudian beliau mendapatkan sekelompok orang sedang minum khamr. Kita tahu orang Tatar itu terkenal bengisnya, terkenal kejamnya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah lewat. Para muridnya lihat, kok ini Syekhul Islam ulama besar, lihat kemungkaran kemudian diam. Lihat, orang kadang beda pandangan orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Kadang orang lihat begitu kan, ini ulama su. Ya, lihat kemungkaran kok didiemin gitu kan. Kok diem aja? Kadang kan orang begitu, terlalu suka mengomentari hal-hal yang sebetulnya dia tidak tahu. Kemudian langsung dikomentari, ini lihat tuh, ulama begini nih nggak bener nih, ustadz begini nih nggak bener nih. Lihat kemungkaran dia diemin. Kemudian ditanyakan oleh murid-muridnya, ya Syekhul Islam, kenapa engkau lihat kemungkaran kemudian kau diamkan? Apa kata Syekhul Islam? Kalau saya tegur mereka, maka akan ada kemudaratan yang lebih besar. Apa? Mereka akan merampas harta-harta kaum muslimin. Mereka akan mungkin menghinakan kehormatan para wanita kaum muslimin karena apa yang saya lakukan kepada mereka. Lihat. Dan inilah konsep dalam Islam. Kalau memang kita tidak mampu, maka sampaikan kepada orang yang memang mampu untuk merubah dengan kemungkaran. Kalau kita di dalam keluarga, kita sebagai kepala keluarga mampu untuk merubah, kita rubah. Dan itu kewajiban bagi kita. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita lakukan dan itu tugas kita. Tapi kalau kita tidak mampu, maka beralih kepada tingkatan berikutnya. Kemudian Nabi mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam munkara. Ini jelas. Barang siapa yang melihat kemungkaran, la budda an yakuna munkaran wadihan yattafiqu alaihi al-jami'. Ini penting. Nabi mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran. Kemungkaran di sini adalah kemungkaran yang jelas, yang disepakati oleh semua orang bahwa itu adalah mungkar. Paham? Nanti akan kita kasih contoh bahwa bagi kita mungkin itu kemungkaran, tapi ternyata itu bukan kemungkaran. Nah, disinilah pentingnya kita ketika ingin melakukan perubahan kemungkaran, kita pastikan bahwa itu betul-betul kemungkaran yang jelas, yang disepakati oleh setiap orang bahwa itu adalah perbuatan yang mungkar. Contohnya apa? Tadi khamr, berzina, mencuri, itu kan semua orang sudah tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Amma idza kana min masailil ijtihad fa innahu la yunkir. Adapun apabila ini berkaitan dengan masalah ijtihad, permasalahan khilaf, maka ini jangan dilakukan ingkarul munkar. Kenapa? Karena bisa jadi masalah ijtihad bagi orang ini tidak perbuatan yang salah, bisa jadi bagi orang yang melihatnya ini adalah perbuatan yang salah karena masalah ijtihad, masalah khilafiyah yang mungkin memang terjadi pandangan khilaf di antara para ulama. Nanti juga akan kita berikan contoh di fawaid al-hadis, di fawaidul hadisnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa illam yastati. Apabila kalian tidak mampu merubah dengan apa? Tangan, dengan kekuasaan kita, fa bilisanihi. Maka berubah tingkatannya menuju ke lisan. Nah, mengingkari sebuah kemungkaran dengan lisan itu bisa dengan beberapa cara. Satu, bitaubih, dengan celaan. Celaan di sini bukan berarti makian, cacian yang berlebihan. Artinya kalau kita dapatkan misalkan la samahullah terjadi pada keluarga kita sebuah kemungkaran, maka boleh kita mencela perbuatan tersebut dengan mengatakan, misalkan, kamu tahu perbuatan zina ini perbuatan yang paling buruk misalkan. Sehingga itu bagian daripada apa?
mengingatkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan buruk. Ada di keluarga kita lah sama Allah yang minum khamar, kemudian kita ingatkan khamar itu minuman yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Ini kan celaan. Ya. Tetapi bukan berarti isi cacian makian. Nah, ini penting. Maka selalu saya sampaikan bahwa dakwah, bahwa menyampaikan kebaikan, ya, itu tidak menjadi halal. Cacian atau makian tidak menjadi halal, ya, hanya karena niatnya dalam rangka berdakwah. Paham maksudnya? Cacian makian dalam keadaan apapun tetap dilarang. Jangan berdalilkan bahwa saya kan sedang berdakwah, kemudian kita caci maki orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Cacian dan makian tetap dilarang dalam keadaan apapun, sekalipun itu dalam berdakwah. Bagaimana mungkin kita ingin mengajak seseorang kepada kebaikan tapi isinya cacian dan makian? Kan sekarang banyak orang menyampaikan nasihat, menyampaikan kajian, tapi sepanjang isi kajian adalah cacian makian kepada orang lain. Nah, ini bukan kebaikan. Ya. Bagaimana mungkin kita ingin mengajak seseorang kepada kebaikan tapi isinya apa? Cacian makian. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah kepada para pelaku ahlul maksiat. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang orang yang mengakui kesalahannya kemudian Nabi caci maki? Tidak pernah. Silakan antum cari hadisnya. Ketika orang melakukan kemaksiatan kemudian Nabi caci maki orang tersebut? Tidak. Bahkan lihat sebagaimana pernah kita sampaikan juga di majlis ini, ketika ada seorang wanita, ya, yang berzina kemudian apa? Ingin bertobat, ingin dirajam. Apakah Nabi mengatakan menghina, mencaci, memaki wanita itu? Nabi hanya memalingkan wajahnya. Ya. Kita lihat bagaimana cara Nabi menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Ya. Seperti terjadi pada kisah Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ketika orang lain sholat, kemudian ada yang bersin, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami mengatakan apa? Yarhamukallah. Rame satu masjid langsung. Orang lagi sholat, dia bilang apa? Yarhamukallah. Ketika ditegur, ya, dia lihatin semua, ada apa? Ya, dia bilang apa salah saya? Makin ramai satu masjid. Para sahabat yang lain ngasih isyarat pakai tangannya, menepuk-nepuk apa pahanya supaya udah diem. Ya, tapi beres sholat, apakah Nabi panggil Muawiyah ibn Hakam As-Sulami kemudian Nabi caci maki, gara-gara kamu kita semua sholatnya jadi rusak. Gara-gara kamu, ya, kita sholatnya tidak khusyuk. Apa itu Nabi yang lakukan? Tidak. Nabi panggil Muawiyah. Nabi dudukkan. Kemudian Nabi bilang, ya, ini adalah sholat. Sholat itu tidak pantas ada omongan di luar daripada sholat. Lihat, Nabi, ya, menasihati orang dengan cara lemah, lembut. Sampai-sampai Muawiyah mengatakan, wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsan ta'limuhu minhu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan seorang pendidik, seorang murabbi, seorang guru yang lebih baik cara pengajarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukankah Nabi pernah mendapatkan seseorang yang sholat seperti patok ayam, ya? Sholatnya cepat, kemudian beres sholat, apakah Nabi bilang kamu nih enggak dapat pahala sholatnya? Ya, dicaci, dimaki sama Nabi. Ini gara-gara kamu nih sholat begini nih enggak sah. Enggak gitu. Nabi panggil. Kata Nabi apa? Sholli. Ya, fa innaka lam tusolli. Salat lagi. Sejatinya kau belum salat. Salat lagi dia. Habis salat masih melakukan yang sama. Nabi panggil lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali kemudian Nabi dudukkan, kemudian Nabi ajarkan. Nabi enggak bilang kamu di umur segini belum bisa salat. Kalau kita kan begitu. Ya. Umur segini kamu enggak bisa salat, selama ini kemana aja? Ya. Ente pernah belajar salat enggak? Kan gitu kan? Nabi enggak, Pak. Ya. Nah, disinilah kita perlunya melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan cara hikmah. Karena sejatinya amal ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada dakwah. Bukankah amal ma'ruf nahi mungkar itu kita menginginkan kebaikan pada saudara muslim kita? Kalau kita menginginkan kebaikan, ngapain kita harus caci maki orang? Ya, apalagi sampai disalah-salahkan, ditunjuk-tunjuk, ya, dihinakan dia di hadapan manusia. Ini orang saya kayak gini nih, gitu. Nabi tidak pernah seperti itu. Ya. Atau paling tidak kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita dengan larangan. Ya, jangan dilakukan. Ini enggak boleh karena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Walakin kata beliau, la budda min isti'malil hikmah. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa dalam amal ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita harus menggunakan kebijaksanaan. Lihat. Ya,
Islam tidak pernah mengajarkan kita dakwah dengan cara mencaci maki orang lain, tidak pernah. Menghinakan orang yang melakukan dosa dan maksiat, tidak. Karena bisa jadi hari ini dia bermaksiat, mungkin malamnya dia bertobat kepada Allah, ternyata Allah tutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Kita nggak pernah tahu. Maka selalu saya sampaikan, jangan pernah meremehkan orang-orang yang melakukan sebuah kemaksiatan. Jangan pernah meremehkan orang yang melakukan dosa. Karena bisa jadi menurut kita dia buruk, tapi justru ada satu momen, satu waktu di mana dia bertobat kepada Allah, dia menjadi orang yang paling mulia. Itulah yang harus kita kedepankan dalam masalah dakwah. Ya, hikmah, bijaksana. Ya, bijaksana dalam berdakwah. Kama sayati fil fawaid insyaallah, kata beliau sebagaimana nanti akan kita jelaskan di fawaidul hadis insyaallah taala. Kemudian fabil lisani, kata Nabi, rubahlah kemungkaran dengan lisan. Apakah merubah dengan kemungkaran itu bisa dikiaskan dengan merubah dengan tulisan? Artinya sama enggak? Merubah kemungkaran dengan ucapan dengan tulisan. Apakah boleh dikiaskan? Ya. Maka jawabannya boleh. Naam. Ya. Boleh seseorang merubah kemungkaran tidak bisa dengan lisannya tapi dengan tulisan. Apalagi misalkan dengan nasihat. Kita melihat ada kemungkaran pada keluarga kita, mungkin kita susah mengungkapkan dengan ungkapan kita. Apalagi kadang orang kalau lagi marah, kebawa emosi susah. Oh, anak saya itu paling suka kalau ditulis dengan apa? Tulisan. Kita tulis. Atau apalagi zaman sekarang, banyak flyer-flyer, banyak tulisan-tulisan nasihat, kita share ke dia. Ya? Kita sampaikan nasihat itu berupa apa? Tulisan. Dan ini bagian daripada ingkarul mungkar dengan lisan. Jadi kalau memang kita tidak mampu dengan lisan kita, maka bisa dikiaskan dengan apa? Tulisan. Karena ada sebagian orang mungkin kalau pakai omongan nggak mau didengar. Tapi kalau kita pakai tulisan dengan hati, ya kita tuliskan rasa cinta kita kepada anak kita. Kita bilang, nak, bapak menegur ini karena sayang sama kamu. Ya, kita tuliskan dengan apa? Tulisan kasih sayang. Kadang itu sebagian lebih mengena. Ya, jadi bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Tulisan. Nah, kemudian fa'il lam yastati' fa biqalbi. Kalau sekiranya tidak mampu dengan lisannya, maka paling tidak kita ingkari dengan hati. Ya ada kondisi kita nggak bisa, dengan tangan kita nggak bisa, dengan lisan kita nggak bisa, karena memang kita nggak punya kekuatan, maka paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Ya Allah, saya tidak ridho ada kemungkaran di rumah saya. Ya Allah, saya tidak ridho ada kemungkaran di kampung saya. Ya Allah, saya tidak ridho ada kemungkaran di daerah saya. Paling tidak kita ingkari dengan apa? Hati kita. Wadzalika adaful iman, kata Nabi. Yang demikian itu serendah-rendahnya iman. Artinya apa? Bahwa ciri masih ada keimanan di dalam hati kita adalah ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak ridho, kita tidak suka, kita membencinya. Maka sebaliknya, yang harus kita khawatirkan ketika kita melihat kemungkaran, kemudian ternyata kita diam saja, apalagi kita ridho dengan kemungkaran tersebut, kita khawatir ini menunjukkan iman kita ya betul-betul dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Karena ciri orang yang masih ada iman di dalam hatinya, ketika dia melihat kemungkaran apa? Nggak ridho dia, nggak suka. Tapi kalau ada kemungkaran kita suka, bahkan ridho, bahkan kita dukung, nah ini yang kita khawatirkan. Makanya Nabi membuat sebuah standarisasi bahwa selemah-lemahnya iman adalah paling tidak kita tidak suka ketika melihat kemungkaran. Kan begitu. Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara faidah ataupun pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam walla jami'al ummati idza ra'at munkaran an tughayyirahu. Dalam hadis ini pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Nabi SAW memberikan peringatan, memberikan anjuran kepada setiap umat, kepada setiap keluarga, kepada setiap individu, apabila mereka melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran, maka harus punya andil untuk merubah. Kan begitu? Artinya apa? Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita harus punya kontribusi untuk merubah kemungkaran. Paling tidak merubah kemungkaran dengan 3 tadi, dengan tangan, dengan lisan, atau paling tidak dengan hati. Artinya jangan sampai ada sebuah kemungkaran kemudian kita ridho dengan kemungkaran tersebut. Maka Nabi mengingatkan kita bahwa setiap kita punya kontribusi untuk merubah kemungkaran, dan masing-masing orang punya kapasitas untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kapasitas yang ada pada
dirinya. Jelas? Naam. Dan merubah kemungkaran tidak harus menunggu kita memiliki kedudukan. Nah, sebagian orang mengatakan, Ustaz saya kan nggak punya wewenang apa-apa. Saya nggak punya kekuasaan apa-apa, Ustaz. Dia udah biarin aja, nggak salah. Tadi kan Nabi makanya, paling tidak dengan apa? Hati kita, kan begitu. Paling tidak kita dengan hati kita. Kemudian ini yang penting juga, annahu la yajuzu inkarul munkar hatta yatayaqqanal munkar. Nah, ini penting. Bahwasannya tidak boleh seseorang merubah kemungkaran sampai betul-betul yakin apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu adalah kemungkaran. Jangan hanya karena kata orang tanpa kita klarifikasi dulu. Betapa banyak, Pak, orang terlalu semangat ingin merubah kemungkaran tanpa tabayun dulu, tanpa klarifikasi dulu, tanpa dia meyakinkan bahwa itu betul-betul kemungkaran. Akhirnya apa? Ya, betapa banyak orang, mohon maaf, ketika orang bilang mengatakan itu ada pencuri, langsung digebukin. Ya, padahal dia belum apa? Klarifikasi. Akhirnya apa? Ternyata yang dia gebukin tidak mencuri sama sekali, bahkan meninggal dunia. Apa yang harus kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Betul atau tidak? Banyak kejadian seperti ini, Pak. Ada orang menuduh, makanya lihat, hadis ini berhubungan dengan hadis yang lalu tentang masalah apa? Bagaimana kita menentukan sebuah kriminalitas, ya, bahwa kapan seseorang yang menuduh orang lain boleh kita percayai, gitu kan? Kemarin yaitu dengan apa? Bukti atau saksi. Sebagian orang cuman karena semangat, itu mungkar, ramai semua orang pergi ke sana bawa kayu, pukulin orang. Pas dilihat ternyata dia nggak mencuri. Lihat pentingnya ingkarul mungkar. Betapa banyak kemungkaran pengen kita rubah, justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Makanya syarat untuk melakukan perubahan kemungkaran, baik itu dalam keluarga kita ataupun di dalam masyarakat kita, an yatayaqqan annahul munkar. Kita harus yakin bahwa itu adalah betul-betul kemungkaran. Ya. Wa an yatayaqqan annahu munkar fi haqqil fa'il. Ini juga penting. Bahwa untuk merubah kemungkaran kita harus yakin bahwasannya ini adalah kemungkaran bagi pelakunya. Apa maksudnya, Ustaz? Kita kasih contoh supaya lebih faham. Baik. Bapak-bapak sekalian, saya ingin tanya, makan minum di siang hari di bulan Ramadan kemungkaran atau tidak? Kenapa kemungkaran? Masya Allah. Betul jawabannya. Karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berarti sudah masuk tadi makna mungkar. Baik. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang di siang hari di bulan Ramadan lagi makan, kita tegur nggak? Tanya dulu. Bisa jadi misalkan orang ada semangat terlalu melihat kemungkaran, ya. Ada orang misalkan sedang makan, ibu-ibu lagi makan di masjid di siang hari di bulan Ramadan. Karena saking semangat dia bilang langsung diomongin, ibu-ibu ini nggak punya pakai kerudung panjang, gitu kan? Nggak punya malu, makan di siang hari di bulan Ramadan, Masya Allah. Langsung kita hakimi dia tanpa kita tanya dulu. Oh, ternyata dia berbuka itu mungkin dalam keadaan haid. Gitu kan? Inilah pentingnya klarifikasi. Ini contoh kecil, Pak. Ya. Atau kita lagi bulan Ramadan, mudik ke kampung halaman, berhenti di rest area. Kemudian ada lihat orang 10 orang lagi makan-makan. Antum datangin langsung ambil tempat makannya, antum buang. Bapak-bapak ini nih, bapak nggak tahu hari ini bulan Ramadan, pakai peci gitu kan. Berjenggot lagi. Kemudian buka di bulan Ramadan. Salah nggak kira-kira begini? Salah. Semangat ingin merubah kemungkaran tanpa tabayun dulu. Bisa jadi mereka berbuka di siang hari di bulan Ramadan karena apa? Sedang safar atau sedang sakit, kan begitu. Nah, disinilah pentingnya setiap muslim itu memberikan uzur kepada saudara muslimnya. Jangan langsung kita hanya melihat kemudian langsung menuduh orang lain. Ya, kayak misalkan ada lihat bapak, ya ada orang dulu rajin ke masjid kemudian nggak lihat ke masjid kemudian langsung itu. Orang munafik, Allah Ustaz. Tanpa kita tanya, mungkin dia nggak ke masjid lagi karena apa? Sakit. Atau bisa jadi ada udzur syar'i lainnya, begitu kan? Jangan langsung kemudian kita langsung sebarkan. Kemudian kita langsung di grup masjid kita bilang, bapak-bapak itu si fulan udah nggak jadi lagi ya jamaah kita. Kenapa? Saya udah nggak lihat 10 hari di masjid. Tanpa dia tabayun dulu. Ya, inilah pentingnya kita menjaga kehormatan orang lain. Tidak langsung menjas orang lain. Itu
Contoh kecil yang terjadi di masyarakat kita, kadang orang hanya semangat, apalagi mungkin orang-orang yang baru hijrah, baru semangat belajar agama, melihat sesuatu itu langsung apa? Wah, langsung sepihak, ya, tanpa klarifikasi dulu. Disinilah perlunya kita apa? Tabayun, klarifikasi dalam melakukan setiap tindakan. Kemudian yang ketiga adalah annahu labudda an yakunal munkar munkaran ladal jami'. Nah, ini tadi. Hendaklah ketika kita merubah kemungkaran, bahwa kemungkaran ini memang disepakati oleh setiap orang bahwa ini adalah kemungkaran. Jangan hanya karena masalah ijtihad yang menurut kita benar, kemudian kita melihat ini orang salah, kemudian langsung kita salahkan. Nah, ini salah. Ini penting. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, terutama bagi mereka-mereka yang baru belajar. Melihat bahwa dirinya sudah benar, orang lain salah, tapi pada salah ijtihad kemudian akhirnya ribut rame. Kita ambil contoh Bapak-bapak sekalian. Contoh kecil, ya. Di dalam syariat kita, kalau orang makan daging unta, ya, kemudian dia akan sholat dan dia dalam keadaan berwudu, batal atau tidak wudunya? Batal. Sepakat semuanya batal? Ada yang beda pendapat? Nah, khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang makan daging unta, kemudian dalam keadaan berwudu, maka dia membatalkan wudunya, maka ketika akan sholat maka dia berwudu. Sebagian lain mengatakan tidak membatalkan wudu. Ini masalah ijtihad atau bukan? Ijtihad. Anggaplah antum punya pendapat bahwa barang siapa yang makan daging unta, maka sholat apa? Maka membatalkan wudu. Kemudian antum lihat lagi acara makan-makan. Anggaplah antum makan unta, ya, daging unta. Pas habis makan kemudian ada satu orang, ya, langsung sholat. Kemudian langsung kita judge, Bapak nih nggak punya ilmu nih, ya. Bapak tahu nggak hukum makan daging unta itu membatalkan wudu? Wah, kemudian kita caci maki dia. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini masalah ijtihad. Paham? Walaupun kita kalau bilang pendapat yang paling kuat adalah bahwa memakan daging unta membatalkan wudu, tetapi ini masalah ijtihad yang terjadi di antara para ulama. Kalaupun harus melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, paling kita tanya dulu, Pak Afwan, kok antum kayaknya tadi saya lihat habis makan daging unta kok sholat? Oh iya, misalkan. Wah, Afwan Pak, kalau sepengetahuan saya, kalau orang habis makan unta itu batal. Kan enak kan Pak ya, kayak begitu. Sebagian orang enggak, merasa dirinya sudah benar, kemudian langsung, Bapak nih, makanya Pak, belajar ilmu. Ya. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Kadang banyak sekali masalah ijtihad, kemudian orang akhirnya langsung apa? Menjas, menegur tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Mungkin dia punya pendapat lain. Kita ambil contoh misalkan, masalah ijtihad dalam masalah mashur ra's misalkan, apa mengusap kepala, ya, khilaf di antara para ulama, ya, khilaf di antara para ulama. Apakah ketika kita berwudu mengusap kepala itu mengusap seluruh kepala atau boleh sebagian, ya? Kemudian misalkan Bapak lagi wudu, di samping melihat orang yang wudunya cuman beberapa helai dia basahi, kemudian bilang, Bapak enggak apa namanya? Enggak sah wudunya, kemudian kita segala macam. Padahal itu masalah ijtihad. Walaupun memang pendapat yang paling kuat, di antara pendapat yang paling kuat tentang mashur ra's, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu biru'usikum. Ba di sini adalah ba li al-jami', bahwa diperintahkan kita mengusap seluruhnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah justru menafsirkan ba di sini li tab'id sebagian. Makanya kita lihat di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya ketika berwudu cukup membasuh beberapa helai. Ini pendapat atau bukan? Pendapat. Kemudian Bapak merasa bahwa pendapat saya paling benar, kemudian ingin merubah kemungkaran, langsung ditegur dengan cara yang kurang tepat. Beda halnya kalau kita ingin mengajari orang, Pak Afwan, tadi kayaknya saya lihat Bapak wudunya kok berubah, cuci sebagian. Oh, ternyata orang ini nggak punya ilmu. Oh iya, kayaknya karena saya lihat orang begitu. Oh, baru kita sampaikan, Pak, sepengetahuan saya ikut kajian, kata Ustadz saya bahwa pendapat yang paling kuat itu wamsahu biru'usikum itu apa? Semua kepala. Kan enak, Pak. Tapi sebagian orang dalam masalah ijtihad langsung apa? Menghukumi orang lain menjadi salah. Ya? Jelas sampai di sini? Nah, ini penting sekali dalam masalah amal ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa? Kemungkaran yang lebih besar. Coba betapa banyak akhirnya saudara muslim dengan saudara muslim yang lainnya saling apa? Bermusuhan, saling bertikai. Hanya karena salah melakukan amal ma'ruf, terutama pada masalah ijtihad. Jelas sampai di sini? Naam.
Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Lalu bagaimana mauqif kita terhadap orang awam? Ya, karena memang beda. Tadi, kalau ada orang awam, maka orang awam itu boleh dia taklid kepada pendapat, kepada ulama, kepada madhab yang memang dia ikuti. Beda dengan orang-orang yang belajar seperti kami, orang-orang yang belajar agama, itu dalam menentukan sebuah permasalahan harus melihat mana yang lebih kuat secara pendalilan. Tapi orang-orang awam diberikan rukhsah untuk apa? Taklid kepada ijtihad yang dia rasa itu benar. Nah, ini penting juga untuk memahami perkara ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan fal yughayyirhu biyadihi, di antara faidah hadis yang kita dapatkan dari fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya, ya, yaitu mereka yang mampu merubah dengan tangannya dan dia memiliki kemampuan. Amma idza khafa fi dzalika fitnah fala yughayyir. Kalau sekiranya dia ingin merubah dan itu dapat menimbulkan fitnah seperti yang tadi kita jelaskan, maka sejatinya jangan dia lakukan, paling tidak dia mengingkari dengan hatinya. Makanya lihat, Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari menjelaskan kepada kita agar kalau ingin merubah kemungkaran jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108. Allah menjelaskan satu kaidah dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian menghina, mencaci maki, ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Kenapa? Fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Kalau itu kalian lakukan, nanti mereka akan menghina Allah tanpa ilmu. Misal, ya, ada agama tertentu kemudian kita hina Tuhannya. Ini nggak boleh. Kenapa? Dengan kita menghina Tuhan mereka, walaupun kita tahu Tuhan mereka jelas batil, salah, tapi tidak boleh kita hina. Kenapa? Karena dengan itu menjadi wasilah mereka akan menghina Allah. Jelas. Kita menghina mereka sebetulnya secara ini tidak masalah karena mereka batil. Tetapi efeknya adalah mereka akan menghina Allah dengan hinaan yang jauh lebih besar. Lihat Pak. Allah yang mengingatkan kita, jangan kita menghina Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Karena bisa jadi dengan itu menjadi wasilah mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala dengan hinaan yang jauh lebih besar. Ya. Jadi jangan sampai kemungkaran itu kita ingin merubah kemungkaran, datang kemungkaran yang jauh lebih besar. Nah. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya tangan, ya, hiya alatul fi'l. Ya, tangan ini menjadi salah satu sarana seseorang dalam melakukan merubah kemungkaran. Ya, li'annal ghalib annal a'mal bil yad. Karena secara umum segala sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan apa? Tangan kita. Ya, dengan tangan kita. Kemudian yang kelima, annahu laisa fid dini min haraj. Ya, bahwasanya agama kita itu tidak sulit, Pak. Ya. Lihat, agama kita itu tidak sulit, agama Islam ini mudah. Maka jangan kita mempersulit, ya, agama ini dengan sesuatu yang memang tidak dibebani oleh syariat. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan, kita ini kan biasanya suka melakukan sesuatu yang mempersulit diri kita, betul atau tidak? Ibadah ini sudah ditentukan caranya oleh Allah dan Rasulnya. Ya, cara merubah kemungkaran sudah ditentukan caranya, tapi kadang kitalah yang apa? Mempersulit diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, jangan mempersulit diri kita. Kalau sekiranya apa yang kita lakukan dalam merubah kemungkaran dapat memudaratkan diri kita, ya sudah tinggalkan. Karena konsepnya adalah kita ingin kebaikan pada saudara muslim kita. Kalau kita ingin kebaikan kepada mereka, jangan sampai justru mereka mendapat kebaikan, kita mendapat keburukan. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Lakukan semampu kita. Lihat bagaimana hadis ini mengajarkan kita sebuah tahapan dalam amal ma'ruf nahi munkar dari yang tertinggi sampai terendah dan tidak membebani kita. Kalau kita tidak mampu, paling tidak apa tadi? Ingkari dengan hati, kan begitu. Kita tidak dipaksa untuk merubah kemungkaran dengan diri kita yang kita tidak mampu untuk merubahnya. Ini luar biasanya Islam. Karena Islam itu agama yang mudah, tidak mempersulit
pemeluknya. Ini yang harus kita garis bawahi. Makanya Nabi mengatakan, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang untuk kalian maka jauhi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Dan apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Ya, kita tidak diminta untuk melakukan sesuatu di luar kapasitas kemampuan diri kita. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwasanya kalau seseorang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, tidak mampu merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hati. Bagaimana cara seseorang merubah kemungkaran dengan hatinya? Satu, dengan membenci perbuatan tersebut. Ya. Dua, mengungkapkan ketidakridhoan dengan perbuatan tersebut. Ya. Dan yang ketiga, berusaha untuk tidak berada di sekeliling mereka. Nah, ada sebagian orang begini. Ya, anggaplah dalam satu komunitas, dalam satu tempat, ya, dalam satu masyarakat. Dia tahu di situ ada kemungkaran. Kemudian dia nggak bisa merubah dengan tangannya. Dia nggak bisa merubah dengan lisannya. Dia bisa merubah dengan hatinya. Tapi apa? Dia tetap berada di situ. Nah, ini salah. Di antara bentuk merubah kemungkaran dengan hati kita, bahwa kita tinggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Jangan, ana nggak ridho sebenarnya, tapi ana nggak enak. Dah duduk aja. Nah, nggak enak ini penyakit. Karena ketidakenakan ini bisa jadi awalnya kita mampu menahan diri kita supaya tidak diwarnai oleh mereka. Tapi berapa banyak akhirnya apa? Kita terwarnai karena kita tetap bersama mereka. Berulang lama ada seorang ikhwan menghubungi saya, "Ustaz, ya, ana sebelumnya bekerja di tempat A, B, dan C, kemudian di situ banyak kemungkaran dan sebagainya, Ustaz. Dan saya sudah mulai ngaji, saya mau tinggalkan itu semua, Ustaz. Tapi susah, Ustaz. Ya, yang susah itu adalah ana nggak bisa lepas untuk duduk bersama mereka. Gimana, Ustaz? Ya susah. Ya kalau kita masih tetap di situ apa? Lambat laun kita akan terwarnai oleh mereka. Bahkan ada sebagian orang, terutama saya nasihatkan kepada para ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang awal-awal masih hijrah. Ya biasa kan semangat. Tapi kadang ketika dia tahu sebuah ini mungkar, dia pasti punya teman-teman yang masih dalam apa? Kemungkaran. Kemudian dia ingin merubah, tapi dia nggak punya ilmunya atau belum kuat. Kemudian dia dengan niatan, saya ingin merubah teman-teman saya juga. Akhirnya dia datang ke sana. Ya, datang ke sana, kemudian ternyata di sana lebih banyak orang yang punya kemampuan untuk mewarnai dirinya daripada dia mewarnainya. Akhirnya apa? Balik lagi. Betapa banyak orang semangat gitu kan? Saya pengen berubah teman-teman saya. Tapi dia belum siap datang ke sana. Akhirnya awalnya mungkin teman-temannya masih oke lah, menghargai, lama-lama terbawa kembali. Ya. Bahkan naudzubillah pernah diceritakan oleh salah satu masyayikh. Ya, ada seorang laki-laki yang dulunya dalam keadaan rusak lah ya, teman-temannya ya berzina dan lain sebagainya, minum-minum dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah. Kemudian dia mulai ngaji dan sebagainya, tapi memang belum kuat. Kemudian dia punya niatan bagus, niatan apa? Saya pengen merubah teman-teman saya. Kemudian dia datang ke komunitasnya lagi. Dengan niatan apa? Ingin merubah. Tapi ternyata apa? Justru dari kawan-kawannya tadilah berusaha, wah kita masa teman kita ini udah keluar istilahnya dari komunitas kita. Ayo kita rubah lagi. Akhirnya naudzubillah qadarullah ya, si laki-laki tadi ya kembali ke komunitasnya, kemudian ternyata melakukan sebuah perzinahan, ternyata Allah wafatkan dia dalam keadaan berzina. Lihat, awalnya sudah akan apa? Hijrah. Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya dengan niat apa? Ingin merubah. Tapi tadi dia belum siap. Dia belum punya ilmunya. Secara kekuatan dia nggak kuat. Nah ini penting. Kalau kita memang tidak bisa mewarnai, maka jangan sampai kita yang terwarnai. Ini penting bapak-bapak sekalian. Ini banyak terjadi. Ya, orang sudah hijrah, kemudian niatnya ingin membantu orang lain supaya hijrah kembali, tapi justru dia belum punya kekuatan. Sehingga yang mayoritas ini mengalahkan yang minoritas ini. Maka sekali lagi, disinilah pentingnya kita memiliki ilmu dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Naam. Anna lil qalbi amalan. Bahwa di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasannya ya hati ini memiliki amalan, memiliki perbuatan. Di antaranya apa? Makanya Nabi mengatakan fal yughayyirhu ya fa illam yastati fa biqalbi. Apabila tidak mampu merubah dengan lisannya maka rubahlah dengan
hatinya. Berubahlah dengan hatinya. Kemudian dijelaskan juga di dalam faidah hadis ini, ya, wal ya'lam annal maratiba salasah. Ini penting juga. Bahwasanya ketahuilah tingkatan dalam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar selain yang kita sebutkan tadi ada 3. Ada 3 hal, ini bagian juga daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Satu adalah dakwah. Ya, satu adalah apa? Dakwah. Artinya apa? Setiap kita punya kewajiban untuk melakukan 3 tingkatan ini dalam mengajak seseorang kepada kebaikan. Yang pertama adalah dakwah. Dakwah itu berarti kita mengajak orang lain. Apakah kita dakwahnya di dalam rumah, atau di dalam masjid, atau di lingkungan kita. Ya. Dengan cara apa? Mengajak orang kepada kebaikan, menjauhkan orang daripada keburukan. Begitu kan? Dan semua kita punya tugas yang sama. Makanya kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Namun hadis ini juga jangan disalahpahami. Ya, kan kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Kemudian dia semangat dakwah tapi nggak punya ilmu. Maksud Nabi ballighu anni walau ayat pada sesuatu yang menjadi kapasitas kita. Karena masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda dalam berdakwah, betul atau tidak? Orang yang mungkin sudah lama mengaji, orang sudah lama belajar, mungkin dia kapasitas ilmunya lebih tinggi. Ya, ada orang-orang yang memang dia tidak punya kapasitas untuk berbicara pada bidang itu, maka diam lebih baik. Ya. Karena semua sama, ustadz pun tidak semua memiliki ilmu yang luas, banyak. Jangan antum selalu bilang, wah ini kalau ustadz berarti semua ilmu dia tahu. Ya. Ada sebagian ustadz mungkin dia punya kapasitas yang lebih pada ilmu akidah, tapi mungkin lemah di ilmu usul fikihnya misalkan. Ada yang memang masya Allah di fikihnya luar biasa, ya, tapi ya di sisi yang lain lemah. Ada orang yang masya Allah keilmuan ulum syariahnya bagus, mungkin kurangnya di ilmu mawaris, ya, karena nggak semua juga bisa menghitung dan lain sebagainya. Artinya setiap ustadz punya kapasitas. Sama, kita pun sama punya kapasitas masing-masing dalam dakwah. Berdakwahlah sesuai dengan kemampuan ilmu yang kita miliki dan jangan berbicara pada sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas. Nah, kemudian setelah itu, setelah dakwah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah if'alu wala taf'alu. Lakukan dan jangan lakukan. Itu kan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tagyir. Dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, baru terjadi namanya perubahan. Artinya apa? Perubahan itu tidak akan terjadi kecuali adanya dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, baru di situ ada perubahan. Maka disinilah pentingnya seseorang dalam melakukan kebaikan, harus ada dakwah di sana, harus ada saling nasihat menasehati di sana, barulah akan terjadi sebuah perubahan. Makanya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sebuah musibah ditimpakan oleh Allah dikarenakan di situ tidak ada apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bukankah musibah itu akan Allah timpakan kepada orang soleh dan orang tidak soleh? Berapa banyak ada orang soleh tapi dia hanya ibadah untuk dirinya sendiri, sedangkan lingkungan sekitarnya banyak kemungkaran, kemudian dia hanya ingin merubah dirinya sendiri tanpa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga ketika kemungkaran itu semakin besar, Allah timpakan adab yang menyeluruh, baik orang yang bermaksiat ataupun orang yang soleh. Kenapa? Ada orang soleh tapi tidak mau melakukan kemungkaran. Maka disinilah pentingnya seseorang untuk saling nasihat menasehati, ya, saling melakukan perubahan dengan cara dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-35, dan ini juga hadis yang sangat agung yang berbicara tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, agar terjadi sebuah persatuan, tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi permusuhan. Apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW nanti di hadis ke-35 ini yang luar biasa. Bagaimana Islam betul-betul memperhatikan yang namanya perasaan orang lain. Ya, memperhatikan bagaimana antar satu dengan yang lainnya saling menghargai, tidak saling hasad, tidak saling iri, dan seluruh perbuatan-perbuatan yang dapat memicu
terjadinya pertikaian permusuhan, maka itu dilarang di dalam agama kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, agak panjang pertanyaannya. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak yang telah menikah, dicurhati oleh orang tua perihal sakit hati dan kekecewaan terhadap masing-masing? Artinya bapak ibunya curhat kepada anaknya, si bapak menjelekan ibunya, si ibu menjelekan bapaknya, dan berujung pada keinginan untuk berpisah. Sering saya memberi masukan bagi keduanya untuk bersabar dan meminta kepada Allah, juga saling introspeksi diri dengan menurunkan ego masing-masing, juga agar mencoba tidak melakukan apa-apa yang tidak disenangi atau melakukan apa-apa yang disenangi. Namun keduanya enggan dan merasa tidak ada yang bisa diubah karena sudah menjadi watak dan kebiasaan, katanya. Satu sisi pastinya seorang anak tidak ada yang menginginkan perpisahan kedua orang tuanya, namun juga tidak ada yang ingin melihat orang tuanya terus sedih dan kecewa satu sama lain. Lalu bagaimana sikap anak? Yang pertama, tentu apa yang sudah dilakukan oleh penanya adalah hal yang baik, yaitu dengan apa? Mengingatkan masing-masing untuk bersabar, untuk saling merubah, untuk saling menurunkan ego dan lain sebagainya. Tentu ini sudah bagian daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah bagian daripada kita menginginkan kemaslahatan bagi keluarga kita. Jadi apa yang sudah dilakukan ini sudah sangat tepat. Maka sikap yang kedua apa? Sikap yang kedua yang juga jangan sampai dilupakan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang melembutkan hati ibunya, yang melembutkan hati bapaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berusaha untuk mengingatkan, menasehati, memberikan masukan, mungkin belum sampai kalau memang Allah belum ketuk hatinya, Allah belum berikan hidayah kepadanya. Maka tugas berikutnya, sikap berikutnya yang harus dilakukan adalah perbanyak doa minta kepada Allah. Apalagi tadi disampaikan tentu semua anak tidak ingin terjadi perpisahan pada kedua orang tuanya. Maka minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati-hati mereka. Allah kembalikan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka berdua, karena tidak mustahil sesuatu yang mungkin kita anggap itu enggak mungkin karena itu watak, ya, itu karakter, tapi ketika Allah merubah dan memberikan hidayah, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jadi singkatnya adalah apa yang sudah dilakukan sudah baik, ya, tinggal ditambah perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai anak juga perbanyak doa, ajak juga orang tua yang tadi sedang bertikai untuk saling berdoa kepada Allah, meminta kelembutan hati, diberikan hidayah, diberikan cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan satukan kembali orang tua yang sedang bertikai tadi. Wallahu taala alam. Ustadz, bagaimana menyikapi teman yang meninggalkan kajian sunnah dan meninggalkan lingkungan orang-orang yang telah mengenal sunnah? Baik. Yang pertama, tentu sebagaimana selalu saya sampaikan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah seseorang yang bisa jadi awalnya taat, awalnya konsisten dalam melaksanakan ketaatan, tapi mudah bagi Allah diselewengkan, dipalingkan hatinya kepada keburukan. Oleh karena itu bagaimana menyikapi? Menyikapi yang pertama, tentu kita sebagai kawan punya kewajiban untuk terus mengajak. Ya. Mengajak ya tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Ya, mungkin kita WA, kemudian kita share nasihat-nasihat tentang pentingnya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kajian yang ya
dilandasi dengan pemahaman yang benar. Banyak cara. Ya, atau mungkin sesekali kita ajak lagi. Tapi kalau kita sudah ajak, kita arahkan kembali, tidak mau ya sudah, serahkan itu semua kepada Allah. Maka tugas kita berikutnya tadi sama, mendoakan. Ya, mendoakan mereka dan mendoakan diri kita. Jangan juga lupa kita semangat agar mengajak orang lain kepada kebaikan, kita juga melupakan doa terhadap diri kita. Oleh karena itu Nabi mengajarkan banyak doa agar kita diberikan ketetapan di dalam ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Perbanyak doa ini. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang ketiga, sikap berikutnya adalah tunjukkan dengan perbuatan. Betapa banyak orang akhirnya kembali dikarenakan melihat sikap kita. Karena sejatinya dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan akhlak. Ya, jangan antum melihat saudara kita gak ikut kajian lagi, keluar dari lingkungan yang mengenal sunnah, kemudian akhirnya kita tunjukkan sikap kita semakin membenci dirinya. Justru tunjukkan sikap kita cinta kepada dirinya. Sesekali kunjungi, bawa makanan. Kan orang lihat, masya Allah ya, kok kata orang kajian sunnah itu keras segala macam, kok ini masya Allah lembut. Ya, datang lagi sakit kita tengok, kesusahan kita bantu. Ya, ketemu kita senyum. Jangan justru kita ketemu, wah ini udah beda nih. Ya, kemudian kita buang muka dan sebagainya. Justru ini akan semakin menjauhkan saudara muslim kita dari kebaikan. Ya, jadi yang pertama adalah terus ajak, ya, terus doakan dan berikan contoh dengan qudwah hasanah. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Ustadz mohon izin bertanya, jihad seorang suami adalah berperang melawan orang-orang kafir. Kalau untuk saat ini adalah dengan mencari nafkah untuk anak istrinya. Lalu bagaimana jihadnya seorang istri? Apa kira-kira bapak-bapak? Nah, sebelum jawab saya mau tanya bapak-bapak dulu. Apa kira-kira jihad istri, Pak? Hah? Itu sudah dijawab. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara jihadnya seorang istri, maka jihad yang paling tinggi seorang istri adalah apa? Taat kepada suami. Taat kepada suami. Ya. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, ya, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Allahu akbar. Apa kata Nabi SAW? Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu. Lihat Bu, enggak banyak amalan yang bisa ibu lakukan. Cukup lakukan ini kata Nabi. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, ya, dan menjaga kemaluannya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuk surgalah dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Banyak nggak Bu? Biarkan bapak-bapak capek cari nafkah, banting tulang, keringatan, ibu-ibu cukup taat sama suami, masuk surga insya Allah. Ya, bukan Nabi mengatakan khairun nisa man tasurruka ida absorta, ya, wa tuti'uka ida amarta, wa tahfadhu ghaibataka fi maliha wa nafsika. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita adalah yang kalau kita pandang dia menyenangkan. Cukup Bu, kita para suami datang ke rumah, pasang muka senyum, masuk surga insya Allah. Amin. Suami yang paling banyak amin. Ya, kita pulang ke rumah, bikin bagaimana suami betah di rumah, masuk surga insya Allah. Ya, man tasurruka ida absorta, wa tuti'uka ida amarta, dan engkau para wanita mentaati suami terhadap apa yang diperintahkan. Kemudian menjaga harta dan dirinya di saat suami jauh dari diri Anda. Sudah masuk surga insya Allah. Gak banyak. Ya, didik anak, ya, layani suami, taati suami. Selama apa yang diperintahkan suami dalam rangka ketaatan. Adapun kemaksiatan jangan
taati. Itu jihad yang paling tinggi bagi seorang wanita. Ya lihat Bu, lihat tadi suami harus jihad di jalan Allah. Mereka harus merelakan apa? Jiwa dan raganya, harus cari nafkah banting tulang. Ya, belum lagi tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab anak istri berada pada pundak suami. Anda para istri cukup taat kepada suami, maka insya Allah surga menanti Anda. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa? Lau kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami, karena saking besarnya ketaatan kepada suami. Cukup Anda taat, patuhi apa kata suami dalam keadaan yang ma'ruf, maka itu jihad Anda wanita yang paling besar. Walaupun memang Nabi menyebutkan ada beberapa jihad bagi wanita. Contohnya adalah haji dan umrah. Karena pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Ya Rasulullah, apakah bagi wanita ada kewajiban berjihad? La qitala fi, apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk berjihad? Kata Nabi, "Na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi, al-hajj wal umrah." Kata Nabi, betul. Ada kewajiban jihad bagi para wanita tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah. Makanya taati suami, ketika sudah taat bilang, Pak, kalau ada rezeki kita berangkat haji atau umrah, maka jihad bersama insyaallah ta'ala. Nah, Ustadz, apa bedanya mungkar dengan bid'ah? Tentu beda. Ya. Kemungkaran tadi apa kemungkaran? Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Adapun bid'ah adalah seseorang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membuat sesuatu yang baru yang tidak ada syariatnya dari Nabi. Ya, apakah bid'ah kemungkaran? Iya, karena bid'ah itu dilarang oleh Nabi, betul atau tidak? Iya, kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah bid'ah termasuk kemungkaran? Iya, karena bid'ah dilarang dalam syariat kita. Karena segala sesuatu yang dilarang oleh dan Rasulnya adalah kemungkaran. Adapun bid'ah itu sendiri adalah mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kalau kita melihat kemungkaran di salah satu warga kita, kemudian kita ingatkan malah marah, terus kita laporkan ke RT, tapi RT-nya tidak ada tindakan apa-apa, apakah warga di sekitarnya ikut berdosa, dan apakah RT tersebut ikut dosa, atau kita sudah lepas dari dosa karena sudah mengingatkannya? Apa kira-kira jawabannya? Baik, yang pertama, apabila kita melihat kemungkaran, tadi kita rubah. Kalau tidak kita mampu, maka kita laporkan kepada orang yang berwenang. Ternyata orang yang berwenang yang kita laporkan juga tidak melakukan tindakan apa-apa. Ya, apakah orang tersebut berdosa? Jelas. Karena Nabi SAW mengatakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, tolong menolonglah kalian dalam ketaatan dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Yang dosa adalah orang yang berwenang tadi, yang harusnya dia mampu merubah kemudian tidak mampu berubah. Adapun kita yang sudah melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, kita nggak bisa merubah dengan tangan kita, kemudian kita laporkan, ternyata orang yang kita laporkan, orang yang berwenang tadi tidak memberikan tindakan apapun, apakah kita berdosa? Tentu kita tidak berdosa. Kita sudah lepas daripada tanggung jawab kita. Ya, yang berdosa adalah orang yang berwenang tadi, orang yang harusnya melakukan tindakan merubah kemungkaran kemudian diam saja, maka orang tersebutlah yang berdosa. Adapun kita sudah lepas dari dosanya karena sudah kita mengingatkan. Karena tugas kita sekali lagi Bapak Ibu sekalian dalam merubah kemungkaran hanya sekedar apa? Mengingatkan. Harus sekedar berikhtiar supaya itu berubah. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada sebuah kasus, seorang bapak-bapak datang masbuk dalam sholat jamaah di masjid, menarik kasar kerah baju seorang anak usia kurang lebih 9 tahun yang sedang makmum sholat.
menarik anak tersebut mundur ke belakang lalu bapak-bapak tersebut menempati tempat anak tersebut tadi. Apakah itu masuk ke dalam kategori kemungkaran? Mengingat itu terjadi di rumah Allah. Mungkar bukan? Kenapa kemungkaran? Baik. Apa sikap terbaik kita sebagai seorang muslim kepada anak tersebut dan kepada bapak tersebut? Baik, yang pertama tentu ya sikap seperti ini tidak baik. Ya, walaupun ini kita lakukan kepada anak-anak, bahkan justru ini bagian daripada kurang beradab kepada anak-anak. Karena bagaimanapun kita, walaupun usia kita lebih dewasa, tetap kita harus memiliki adab kepada orang yang di bawah kita, yaitu dengan cara menyayangi, kan begitu? Ya, kemudian juga di antara adab ketika kita masbuk, tidak harus kita menepuk punggungnya apalagi sampai apa? Menarik. Cukup kita sholat di pinggirnya. Ya, sholat di pinggirnya sebagai tanda bahwa kita ada di belakangnya. Kalau dia sholatnya sendiri. Kalau sholatnya sudah ada di sebelahnya, ya, tidak harus dengan cara yang kasar. Kalaupun harus dikasih isyarat, ya, masa harus ditepuk keras apalagi ditarik? Ya, ini kan tentu juga kurang beradab. Ya, tentu ini juga kurang beradab. Kemudian bagaimana sikap kita kepada saudara muslim kita, maka kita ingatkan. Ya, tentu ingatkan pun dengan cara yang baik. Pak, kalau Bapak masbuk enggak harus langsung ditarik dengan keras. Kasih isyarat saja kalau Bapak masbuk di belakangnya atau sholat di pinggirnya. Nanti ke belakang berdua bareng-bareng, ya. Enggak harus dengan cara ditepuk dengan keras apalagi ditarik dengan keras, ya. Tentu kita ingatkan. Kemudian bagaimana sikap kita kepada anak tadi? Ya kita juga tenangkan, bilang, ya. Nah, mungkin Bapak kita kasih bagaimana anak tadi supaya tidak suudzon kepada Bapak tadi, kita ingatkan. Nah, mungkin Bapak tadi lagi apa? Emosi, ya. Kamu jangan bawa hati dan lain sebagainya. Kamu jangan sampai setelah ini enggak mau datang ke masjid dan sebagainya. Tugas kita adalah menenangkan, buat anak itu menjadi mengerti bahwa bapak itu salah, tetapi bukan berarti setelah itu kita benci kepada bapak tersebut dan sebagainya. Intinya adalah setiap kita punya peran untuk mengingatkan dengan cara yang baik. Wallahu taala alam, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Oh, masih ada satu lagi. Baik. Bolehkah saya memecat karyawan atau pegawai saya yang muslim, tapi dia tidak sholat, apakah saya mendolimi dia? Baik. Yang pertama tentu kita ingatkan dengan cara yang baik. Ketika kita mendapati karyawan kita, keluarga kita, saudara kita melakukan kemungkaran besar seperti tidak sholat, maka tugas kita tidak langsung apa? Mecatnya. Tentu bertahap. Ya, mungkin kita panggil dulu. Ya, kita bilang minta komitmennya. Ya, kami melihat, ya, selama kamu kerja di sini kok nggak pernah sholat. Kamu tahu nggak sholat itu misalkan kewajiban dan lain sebagainya, kita sampaikan nasihatnya. Kemudian kita bilang, ya, kalau kamu mau masih tetap di sini, ikuti aturan. Karena saya sebagai pimpinan, sebagai atasan punya aturan di perusahaan ini, di lembaga ini, kalau ada karyawan tidak sholat kita akan keluarkan. Ya. Kemudian kita lihat hari berikutnya, kita lihat bulan berikutnya. Kalau dia masih tetap melakukan, maka silahkan Anda keluarkan. Apalagi kalau itu sudah menjadi sebuah aturan baku di perusahaan atau di lembaga tersebut. Ya, tidak masalah dan itu bukan kezaliman. Kenapa? Karena itu apa? Persyaratan. Tetapi sekali lagi harus kita panggil dulu, terangkan dulu. Jangan juga tiba-tiba kita pecat. Dia mungkin bingung, apa salah saya? Nah, ini yang zalim. Apalagi itu bukan menjadi sebuah peraturan perusahaan yang memang tidak disampaikan di akad awal kontrak kerja. Nah, ini salah. Jadi yang terbaik adalah panggil dulu, nasihati dulu, kemudian berikan peringatan. Dan berikan komitmen. Kalau kamu komitmen selama beberapa bulan ini saya lihat rajin sholatnya segala macam, kamu tetap di sini. Tapi kalau kamu tetap tidak sholat, maka mohon maaf, karena saya sebagai pimpinan punya satu aturan, dan ini aturan Allah, misalkan sampaikan, siapa yang nggak sholat di lembaga saya akan keluarkan. Kemudian ternyata dia tidak berubah, kita keluarkan, maka ini bukan kezaliman. Yang zalim itu tiba-tiba langsung dikeluarkan tanpa kita memberikan penjelasan, tanpa kita panggil dulu. Kecuali ini memang sudah menjadi aturan di awal. Ya memang sudah ada di akad kontraknya bahwa siapa saja pegawai yang tidak melakukan sholat di lembaga ini selama sekian-sekian, maka akan kami keluarkan. Memang dari awal dia sudah baca akad kontraknya. Kemudian ternyata terlakukan pelanggaran, maka nggak apa-apa dikeluarkan dan itu tidak kedzaliman. Tetapi bagian daripada adab, panggil dulu, tabayun dulu. Jelas ya?
Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.